Ini kalau saya mendengar komentar dari teman-teman netizen dan juga masyarakat, itu kan terus terang kan agak justru malah menyesakkan di hati gitu loh. Ya, artinya gini, de facto ya gitu. Sekarang daerah-daerah itu kan lagi meneriakkan adili Jokowi, ya kan gitu. Bahkan grafiti yang ada di mana-mana itu jelas banget, ya gitu. Ya. Ada di Medan, Solo, Jogja, Makassar, Jakarta, Bandung. Dan di Jogja sudah ada yang berkumpul loh. Oh iya. Nanti saya tayangkan videonya. Dan demo keras banget. Gitu. Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Ya, gitu berdemo. Artinya gini, realitas masyarakat itu sudah menolak dan bahkan ingin memberikan mengadili Jokowi, gitu ya. Kan tagline-nya kan itu, adili Jokowi. Nah, kenapa justru Pak Prabowo malah justru seolah-olah nampak ingin defend gitu, yang bertahan malah Pak Prabowo gitu loh. Iya, gitu. Yang pasang badan ya. Yang pasang badan. Ini terus terang agak-agak tidak pas sebenarnya, gitu loh. Jadi bagi masyarakat gitu. Tapi ya itulah hak dari Pak Prabowo. Apakah beliau itu memang ingin memposisikan sebagai muridnya? Oh, murid Jokowi. Iya, kan ngaku gitu, gurunya Prabowo. Oh iya, gurunya Prabowo itu Jokowi katanya ya. Dia kan begitu. Tapi apakah juga ini sebagian orang juga jangan-jangan Pak Prabowo ini sudah menerapkan prinsip yang namanya huruf di Jawa, Mas. Huruf di Jawa itu ada yang namanya pangku. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Semoga kita bisa menyimak episode demi episode atau tayangan-tayangan yang berbau politik dan juga berbau pemerintahan guys. Nah ini akan kita membahas yaitu yang kemarin diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam HUT ke-17 Partai Gerindra guys, karena teriakan ini sangat viral dan sangat menjadi perbincangan di para pengamat politik, yaitu hidup Jokowi, terima kasih Pak Jokowi guys. Dan ini ada Bung Roy Suryo atau Pak Roy Suryo guys yang akan sedikit banyak membuka-muka apalah pokoknya kita guys. Kalau di pangku tuh mati. Nah jadi mungkin apakah Pak Prabowo itu mencoba menerapkan itu. Jadi Jokowi itu sengaja ya kalau dulu aku ingat Pak James tuh soal mikul dhuwur mendem jero itu ya kan, jangan kita mikul yang mikul bebannya adalah Pak Prabowo kan. Nah, supaya enggak terlalu mikul, ya udah kayak ada huruf Jawa itu kayak di pangku. Di pangku tuh, tapi padahal pangku tuh artinya dimatikan. Nah, filosofi keris pun nanti juga akan ada di situ. Ya, gitu. Nanti dulu ya guys soal kerisnya ya. Jadi artinya apakah ini Pak Prabowo mulai belajar itu, atau ada dua kemungkinan. Pak Prabowo benar-benar pintar, atau Pak Prabowo malah sudah kena yang dulu saya cerita soal gelembok Solo gitu loh. Jadi sudah benar-benar terpengaruh atau cuci otak. Ya, kira-kira gitu. Tersihir lah gitu, gitu ya. Terhipnotis dengan ilmu gelembok Solo. Oke. Nah, lalu ada satu lagi nih, ada beberapa lagi sebenarnya pernyataan Pak Prabowo ya. Mungkin Pak Janes nih yang saya pengen tahu nih. Menurut Pak Janes bagaimana sih? Katanya tidak ada yang berani mengkritik Pak Prabowo. Kayaknya Pak Janes berani-berani aja nih. Itu bahasa pidatonya Jokowi itu menunjukkan rasa ketakutan. Rasa ketakutan ingin berlindung dengan Pak Presiden Prabowo. Jelas itu kita lihat. Tidak akan ada lagi yang berani, tidak ada yang berani untuk mengkritik Prabowo. Loh, udah jelas itu. Semua menterinya dikritik di medsos, semuanya dikritik habis-habisan. Jangan dibilang nggak dikritik loh. Mengkritik menteri itu namanya sama aja mengkritik presiden. Karena di pimpinannya. Jangan main Pak Jokowi asal sembarangan aja bicara. Yang paling sadis yang mengkritik. Jangankan mengkritik, menghina. Prabowo udah ada kok. Siapa? Gibran. Fufafa. Oh, itu kan apa itu, jangan main-main loh. Jangan dulu Pak, Fufafa itu kan belum tentu Gibran. Loh, udah 99% siapapun dibawa ke sini, kalau nggak benar itu bukan Fufafa, bukan Gibran, Pak Suryo udah di satu lagi numpang ini. Mumpung dibicarakan itu akan kita pastikan lagi nanti 99,9% itu secara ilmiah ya minggu ini gitu di Solo hari Selasa tanggal 18 Februari dan di Jogja itu di kampus Universitas Mahdalan tanggal 19 kita akan bicara, kita bongkar semua soal Fufafa. Dan juga soal 18 dosanya Jokowi. 18. Iya, 18 kan majalah Tempo kan sudah jelas nawa dosa.
Nawadosa. 18 itu 1 tambah 8 itu 9 ya. Itu Tempo mengatakan tuh nawadosa. Nah, itu nanti, betul. Makanya waktu pada saat pidatonya Jokowi dikasih kesempatan dia berpidato sementara dia bukan orang Gerindra, bukannya ketua umum partai. Aneh kan, jadi membuat semua masyarakat pidatonya, apalagi pidato Prabowo itu betul-betul membuat masyarakat sakit hati. Ya, udah jelas dibilang diadili, udah kesalahan konstitusi yang memaksakan anaknya jadi wapres. Posisi RP dia lagi mengatakan bahwa Jokowi adalah guru saya. Berarti ketahuan selama ini kan masyarakat udah tahu curang-curangannya Pilpres. Makin kelihatan aibnya itu bahaya loh. Masyarakat udah diam-diam tuh, jangan sampai maaf kata, jangan sampai terjadi revolusi, bahaya. Ini bahaya ini. Kalau Pak Prabowo tolong hati-hati, jangan sampai menyalahkan rakyat untuk membela Bapak Jokowi. Hati-hati nih Pak Prabowo. Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Oh iya, dan saya juga agak kurang pas saya lihat ya nyanyian itu ya. Terima kasih Bapak Jokowi katanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Iya. Kalau terima kasih ke rakyat dong. Iya. Iya, saya juga kalau seandainya kemarin saya terpilih ya ke DPR, pasti saya terima kasih pada rakyat. Ngapain saya terima kasih pada orang lain? Kan kira-kira gitu. Malah ditambah ya. Gara-gara Jokowi dia menang katanya gitu. Iya. Karena Jokowi menang, ya makin membuka aib. Sementara waktu undang-undang Pilpres itu tidak boleh presiden ikut campur dalam pemilihan. Itu dibuka aibnya. Oh iya ya? Ya nggak boleh. Sebetulnya bisa dilihat. Gimana guys? Coba di komen. Dihukum, udah bisa PK, barang bukti baru. Peninjauan kembali. Ada bukti baru ya? Ada novum baru. Masa dikasih tahu bahwa pengakuannya Pak Prabowo ya? Iya. Kita bisa menang karena presiden ke-7 katanya. Sudah itu dengan Pak Prabowo dengan bangganya karena masanya banyak, ada kabinet menteri. Saya lihat menteri-menteri itu kayaknya pun tegang semua, kayak takutan. Ini orang namanya seorang tentara yang memimpin mereka tegang. Loh, saya lihat kok tegang banget, tepuk tangan. Gitu loh. Saya juga bingung. Loh, udah itu paling ininya lagi Pak Prabowo dia tidak mengatakan dia seorang presiden, berbicara bukan seorang birokrat, negarawan. Masa dibilang, hei pengusaha-pengusaha yang tidak mau membantu menaikkan harga, saya akan cekek. Loh, masa seorang presiden mencekek-cekek? Kalau pidana udah ada ancaman pencekek itu. Hukum belum ya? Hukum lagi di situ, bahaya. Hati-hati bicara. Jangan gemoy-gemoy selama ini. Masyarakat lihat ini, semua menonton Bapak. Iya betul, banyak sekali yang menonton. Iya. HUT Gerindra kemarin ya. Mau dicekek, masa takut banget loh. Itu rakyat loh, bukan menterinya loh. Mumpung Pak Janes ngomong soal kabinet, Pak Prabowo juga kemarin cerita loh. Coba kamu lihat katanya, Timor Leste itu sekecil itu, nggak sampai segede Bogor katanya. Tapi kabinetnya 28. Wah berarti kalau saya kali-kaliin, menurut Pak Prabowo mungkin di Indonesia ini kabinetnya harus 500 atau 1000 orang kali gitu ya. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Gimana Pak James? Cocok nggak kita punya kabinet 1000 orang biar saya juga masuk gitu? Emangnya Timor Leste negara yang maju baru masuk, kan negara miskin. Mau ikut miskin, jangan dibandingkan yang miskin. Gimana Pak James? Ya masalahnya kan sebenarnya bagaimana sebenarnya pemerintahan sekarang menangkap persoalan di tengah-tengah masyarakat. Ya, berarti dia nggak ngerti. Artinya gitu ya? rakyat ini sebenarnya sudah mengekspresikan apa yang sebenarnya dialaminya. Dan ini yang harus ditangkap dan dikawinkan dengan visi presiden dan dalam kampanye-kampanye dia gitu. Ini yang penting. Contoh sederhana, dia bilang dulu dalam kampanyenya ya kan, kalau jadi presiden perguruan tinggi negeri nanti gratis. Tapi sekarang atas nama efisiensi malah PTN mau naikkan, misalnya begitu. Dan beasiswa dicabut semua. Ya, jadi ini yang sebenarnya soal masalah kabinet tadi. Kalau ini bisa dibaca, dipetakan sebenarnya masalah, maka kebutuhan kita jelas. Contoh sederhana, ada badan apa namanya itu? Penanggulangan kemiskinan ya? Oh iya. Budiman Sujatmiko. Sampai sekarang nggak tahu apa yang dikerjakan dia. Misalnya apa yang dirumuskannya, apa yang sebenarnya dalam kerjaan badan ini, dalam rangka menanggulangi kemiskinan ini dimulai dari mana? Oke Pak Budiman silakan dijawab ya nih. Nah, Pak Budiman yang bisa jawab ya.
Iya kan? Iya. Jadi ini yang sebenarnya harus dipetakan semua gitu loh. Ada juga si itu yang menjabat apa utusan khusus untuk pemuda dan budaya. Ya, Raffi itu sampai sekarang juga tugasnya apa itu? Jadi artinya kemarin ada sih di situ di ulang tahun Gerindra. Jadi bukan ada tugasnya malah bikin heboh dengan RI 36 kemarin. Jadi bukan soal pembelaan diri terhadap banyak kabinet ini wajar dong luas. Bukan soal luas wilayah. Ya. Tetapi kompleksitas persoalan yang dihadapi bangsa ini apa gitu. Iya kan? Oke, setuju saja misalnya kalau dikatakan bahwa makan siang gratis itu baguslah. Boleh saja kita setuju. Katanya masyarakat dalam menuntut Gibran. Ya, dalam makan siang gratis. Nah, tetapi apakah itu yang lebih diutamakan dan dirindukan oleh para orang tua siswa ini? Ya. Atau justru yang sebenarnya diharapkan mereka adalah biaya uang sekolahnya yang gratis, SD, SMP, SMA misalnya. Itu jauh lebih penting. Iya benar. Karena apa? Rata-rata orang tua di negeri ini masih mempunyai militansi untuk memberi makan anak-anaknya. Ya. Filosofi hidup ya. Tapi kadang-kadang dia menyerah ketika uang sekolah nggak ada. Itu dia kadang-kadang nyerah. Akhirnya banyak putus sekolah. Jadi bukan kalau soal makan itu nafkah orang tua itu di Indonesia ini masih sangat bertanggung jawab menafkahi anak istri. Tetapi kadang-kadang uang sekolah ya udah dia nyerah. Tapi Pak James dan semuanya, gimana bisa menafkahi anak istri kalau gara-gara efisiensi kemarin yang sempat terjadi dengan makan bergizi gratis itu justru terjadi efisiensi dia di PHK. Jadi kan benar-benar miris malah anaknya bisa makan tapi setelah bisa makan pulang ke rumah orang tuanya nggak bisa makan lagi malah. Meskipun konon yang namanya PHK itu di cancel, dirawat. Tapi kan sudah ada juga beberapa yang terjadi gitu lah efisiensi. Jadi kan dan kayaknya kemarin ada kebijakannya Pak Prabowo, siapapun yang di PHK dikasih pesangon gaji 6 bulan katanya. Ya mungkin itu sedikit melegakan. Cuman kan bukan solusi juga kan Pak. Betul. Nah, dan masih soal kabinet dan segala macam ini. Saya lihat juga kemarin Pak Prabowo itu mau membuat sebuah koalisi permanen. Nah, sebelum kita ke keris kayaknya pemirsa nunggu keris melulu nih ntar. Tapi nggak apa-apa. Yang paling asik nanti belakangan. Nah, koalisi permanen ini artinya apa sih? Saya bingung. Koalisi itu kan adanya saat pemilu. Contoh, kita mau dukung presidennya Prabowo. Koalisinya partai A, B, C, D, E. Terus kalau seandainya koalisinya permanen, semua partai ini nggak boleh mencalonkan diri dong. Gimana sih? Kalau saya ingat saya permanen apa enggak tuh kayak spidol whiteboard aja. Ya. Kalau permanen tuh nggak bisa dihapus. Ya kan? Tapi kalau whiteboard tuh bisa dihapus. Nah jangan-jangan nanti gara-gara membentuk koalisi permanen benar-benar permanen. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan, repot sendiri pemerintahnya. Iya kan? Kalau dulu-dulu kan kalau ada kesalahan cepat gampang. Oh ini adalah kesalahan pribadi, kemudian dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau ada yang disebut permanen, nanti misalnya kabinet itu terjadi sesuatu, koalisinya, nanti yang menanggung semua kabinet itu. Dan artinya ini kan benar-benar kayak zaman-zaman dulu Bung Karno mimpin dengan demokrasi terpimpin gitu loh. Di semua harus ada di bawah satu komando. Ya itu apa bedanya dengan otoriter? Jadi ini berbahaya untuk Pak Prabowo-nya sendiri berbahaya untuk demokrasi Indonesia. Berbahaya untuk Presiden Prabowo sendiri. Lagi pula koalisi permanen itu kan emang sampai di mana sih partai-partai itu kelebihannya di masyarakat. Udah jelas kemenangannya itu bukan karena koalisi permanennya, enggak. Karena rakyat. Karena bansos permanen. Bansos permanen. Kalau itu benar. Bisa bansos permanen dibikin. Harusnya itu kan aja jual Iya, soalnya kan Pak Prabowo sudah menyatakan diri juga 2029 pasti maju lagi. Gerindra mau mengusung lagi. Betul. Meskipun pernah ada juga kata-kata Pak Prabowo, kalau program saya gagal, saya tidak mau maju lagi katanya. Ya kita lihatlah sampai 2029 ini kan gagal apa enggak programnya. Kalau menteri-menteri yang itu juga kemarin-kemarin yang sekarang ini menterinya saya jamin 3 tahun udah pasti gagal. Ini nggak ada yang becus. Gak ada yang becus menterinya yang mesti diganti. Termasuk si Marwarar itu. Ini udah nyebut nama nih. Katanya sih mau reshuffle bentar lagi. Nggak tahu siapa yang di reshuffle ya. Harusnya kalau reshuffle itu kan jelas netizen dan masyarakat kan sudah memberikan daftar gitu ya. Antara lain kemarin Menteri SDM yang bikin heboh soal
LPG, gas. Kemudian menteri yang terlibat budi online, ya kan? Ya. Budi online. Ya budi online, menterinya namanya Judiari. Gitu kan. Menteri pembohong. Terus kemudian ada juga yang sempat menyalahgunakan ke haknya, ya kan, pakai kop surat tapi untuk keluarga. Ada juga yang nggak jelas utusan khusus yang malah main tetot-tetot itu, ya kan. Tapi itu semua kan bagian dari koalisi permanen. Nah, ya makanya apa itu masih bisa di-reshuffle? Itulah yang menurut saya agak aneh gitu loh. Karena kan kalau yang namanya koalisi permanen itu kan nanti mematikan demokrasi. Ya kan? Apakah pola-pola semacam itu yang dibutuhkan oleh negara ini? Gitu. Negara ini kan harusnya kan sudah maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Satu yang saya perhatikan ya, kemarin ini 2024 banyak sekali loh partai-partai baru. Partai Umat, Partai Prima, Partai apa. Dan MK sudah memperbolehkan setiap partai mencalonkan presidennya sendiri. Betul, kan presidential threshold kan sekarang 0%. Ya kan? Nah, ini agak aneh kalau kemudian masih ada parliamentary threshold. Ya kan kalau ada parliamentary threshold berarti kan tidak semua partai itu masuk ke DPR kan? Gitu loh. Tapi partai-partai boleh mengusulkan presiden dengan 0%. Ini harusnya disesuaikan juga, kalau memang boleh ya parlemennya sekali 0%. Iya. Wah, ini... Tapi memang ribet ini memang terus terang. Kalau itu terjadi terus terang, meskipun ada parliamentary threshold itu menghilangkan suara rakyat ya, tapi pengalaman saya kalau dulu ketika di DPR, kalau ada partai yang memang yang masuk gedung dewan itu misalnya hanya ya katakanlah 10 atau 20 orang saja, ya itu pembagiannya dalam sekarang ada 13 komisi di DPR, pembagiannya dalam badan-badan di DPR pun membingungkan. Jadi seseorang bisa double dan tidak efektif. Memang harusnya ada pembatasan minimal, cuman cara yang ada ya nanti biar ahli tata negara lah. Iya, betul. Jadi yang saya takutkan gini Pak, ini kita berandai-andai aja. Bagaimana kita sebut aja Partai Umat ya, yang nomor terakhir kan kalau di kertas suara. Betul. Katakanlah koalisi permanen ini mengusung satu capres. Terus Partai Umat, partai lain-lain ini mengusung satu-satu. Taunya yang menang Partai Umat. Presidennya Partai Umat. Apa yang terjadi dong dengan DPR? Nah itulah yang namanya pasti DPR pun mau mengajukan ke MK. Dibatalkan lagi biar jangan dong. Tapi kita seenaknya jidatnya aja orang-orang sih. Mas Taki ingat gak? Tahun 1999 itu kan partai yang menang sebenarnya kan PDI Perjuangan. Ya, ketika habis reformasi itu. Tapi kan presidennya belum tentu dari PDI Perjuangan kan? Akhirnya Gus Dur presiden. Masih bisa aja lah kayak gitu karena dulu sistemnya presiden dipilih oleh MPR. Kalau sekarang kan memang langsung. Tapi langsung aja kan juga tergantung kayak kemarin 2024 yang sekarang kita alami ini. Mau kayak terbuka tapi kalau wapresnya disediakan cuman itu ya mau nggak mau kan kita terpaksa memilih yang itu gitu. Untung di sini nggak ada gambarnya ya. Nggak ada. Masih renovasi. Tapi sama sih. Di mana-mana juga nggak ada gambarnya. Oh gitu Pak ya. Saya lihat ini fenomena sekarang loh ya. Mana-mana kadang-kadang hanya gambar presiden dan Garuda Pancasila. Yang sebelah kanan saya tanya kemana. Tapi kecuali kantor-kantor ASN pasti ada dong Pak. Ada juga yang dipasang tuh kalau kita datang, kalau nggak dibalik katanya. Iya benar. Apalagi tukang sapu yang iseng aja. Kalau tahu dipasang. Tapi sebenarnya kita tidak usah terperangkap dan terjebak dengan istilah permanen koalisi permanen. Karena begini, ada satu catatan yang memang keluar dari yang melakukan ide koalisi permanen itu. Dia bilang dalam rangka kesejukan, keteduhan, ya kan, dan seterusnya. Tapi apapun namanya, ada satu hal yang menjadi prinsip. Nggak akan ada kedamaian, nggak ada keteduhan tanpa keadilan. Nah sekarang sebenarnya apa yang mau dipermanenkan? Kalau rakyat ini dalam saat hitung 100 hari aja sudah begitu banyak gejolak sosial. Terus mau dipermanenkan ini semua. Iya dong. Kerusuhan ini mau dipermanenkan. Jadi jangan belum apa-apa sudah bicara soal presiden ke depan. Nah persoalan sekarang ini dari waktu ke waktu terakumulasi nih, mulai kejengkelan, kedongkolan yang tidak pernah terselesaikan. Iya kan? Jengkel ke siapa Pak? Ya tentu kepada pemerintahan sekarang yang ada. Nah jadi sebenarnya ini yang memang mengejutkan kita. Yang kita harapkan sebenarnya dari sebuah perayaan partai yang sebenarnya sudah cukup besar, bahkan ketua umumnya jadi presiden. Di sana mungkin pidato yang lebih tepat adalah sebenarnya ada persoalan selama 100 hari pemerintahan itu yang kita tunggu. Itu yang kita tunggu. Dan apa sikap politik dari para koalisi yang dibilang koalisi Indonesia apa tadi?
Indonesia Maju itu. Indonesia Maju dan permanen. Apa sikap politik yang kemudian diekspresikan di dalam pidato oleh presiden? Tapi kan enggak. Tiba-tiba saja puja-puji pada presiden yang lalu. Ya. Dengan mengatakan bahwa karena dialah kita menang. Terima kasih dan seterusnya. Kepada rakyat ini siapa yang mau berterima kasih? Ya. Ya nggak ada lah. Amanat rakyat loh itu, rakyat yang memilih, kan bukan karena satu orang yang memilih. Udah bilang boleh rakyat yang memilih, rakyat memilih kemarin, tahun pemilu kemarin kan rakyat bansos. Jadi jangan dipicu. Itu beda. Jangan dipicu ketidaksukaan rakyat sekarang. Udah iya betul. Karena sejumlah persoalan-persoalan yang belum tersentuh. Iya, dan bisa bom waktu. Dan dari waktu ke waktu akan meledak. Gitu. Itu yang sebenarnya kearifan, kebijaksanaan para pemimpin ini. Makanya Pancasila itu dipegang teguh dong. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pancasila tapi Pancasila yang hafal loh ya. Tapi ini enggak, kita sekaligus benarkan bahwa itu tidak benar kalau itu dia baca tidak hafal. Itu hoax ya. Itu sebenarnya hafal. Ada 5 diucapkan 1, 2, 3, 4 supaya kita nggak usah ikut-ikutan yang nyebarin yang katanya nggak dibacakan sila keempat. Mumpung ini di acara itu juga. Saya memastikan ya bahwa itu memang ada utuh. Ada 5. Hanya kebetulan kan karena sempat karena ada delay, terus sempat kamera itu istilahnya berpindah shot dulu ke audiens. Nah itulah celah itu yang dimanfaatkan. Oke. Kalau ada media utama yang kemudian ikut memberitakan hoax itu ya itu tanggung jawab dia ya. Itu kesalahan dia itu. Iya itu kesalahan. Tapi kalau saya tetap kita harus objektif ya. Kalau benar kita katakan benar. Kalau salah kita katakan salah. Jadi kalau itu Pancasila memang utuh 5 dan diucapkan oleh kader Gerindra yang dari Lampung kalau nggak salah ya. Iya betul. Dan yang paling menarik lagi soal koalisi permanen ini, jangan-jangan sudah ada rencana. Kan Prabowo dicalonkan Gerindra nih dari koalisi permanen. Jangan-jangan sudah ada rencana agar pemenangnya itu adalah partai super dan presidennya Gibran. Wow. Gimana Pak? Jangan-jangan. Kalau di tahun segitu kan sudah nggak ada lagi masalah dengan umur 35. Ya nggak ada lagi lah. Kita ini sekarang kan berhadapan dengan para pemimpin politik yang pintar betul bermain silat. Silat lidah. Oh iya dong. Di koalisi ini ada salah satu yang maju dalam capres, cawapres. Muhaimin misalnya ketua PKB. Wah begitu semangatnya dia dulu melawan visi misinya Prabowo. Ya kan? Termasuk perubahan kan gitu. Perubahan, koalisi perubahan dulu namanya. Oh akhirnya dia dianggap ini sesat, bahkan dibilang selamat kembali ke jalan yang benar kan. Iya, kenapa PKB dibilang selamat? Memang PKB selama ini sesat. Waduh. Selamat kembali ke jalan yang benar. Jangan gitu dong. Berarti yang kemarin-kemarin itu dia salah gitu dan mau pula dia dibilang begitu ya. Jadi artinya dagelan ini semua. Jadi kita nggak bisa percaya. Rakyat itu semakin nggak percaya. Kemarin baru tiba-tiba berlawanan, tiba-tiba udah masuk berkoalisi. Kalau Muhaimin mah seperti kutu loncat. Ini untuk kepentingan rakyat kah? Kutu loncat. Atau kepentingan pribadi atau hanya kepentingan politik sesaat aja. Tapi itulah Pak James, di partai memang begitu. Itulah makanya saya sudah 5 tahun ini nggak di partai lagi. Itu alasannya. Serem. Karena kadang-kadang kita A harus ngomong B harus ngomong C gitu. Lalu kita sekarang ke menu utamanya nih Pak. Keris yang diberikan oleh Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi apa ya guys? Mungkin sebagai diskusi singkat atau kritikan atau tanggapan dari yang viral kemarin guys. Pak Prabowo mengatakan hidup Jokowi, terima kasih Jokowi sudah apa ya guys membantu ya memenangkannya guys. Dan ini dikritik oleh juga didiskusikan oleh Pak Roy Suryo dan juga beberapa wartawan senior dan juga ini siapa-siapapun saya kurang tahu guys, tapi kita dengarkan secara objektif ya guys, kita gas dengan objektif. Dan ini juga membahas tentang kenapa kok terima kasihnya kepada Pak Jokowi, seharusnya terima kasihnya kepada rakyat. Ini yang sedang didiskusikan oleh Pak Roy Suryo dengan berapa yang senior ini guys, pokoknya guys. Dan ini memberikan istilahnya gejolak ya guys pada rakyat yang
ingin mengadili Pak Jokowi, seolah-olah Pak Prabowo pasang badan untuk Pak Jokowi guys. Dan juga itu ada istilahnya juga pidato Pak Jokowi yang mengatakan bahwa pengaruh atau dukungan dari rakyat dan juga parlemen sangat kuat kepada Pak Prabowo sehingga tidak ada yang berani mengkritik. Padahal sudah banyak kritikan guys diluncurkan ke kabinet merah putih, dan itu pun apa ya, kepada Pak Prabowo Subianto guys. Semoga ini bisa menjadikan apa ya guys, evaluasi atau kritikan atau apa ya, lebih menjadikan apa ya, yang kurang baik menjadi lebih baik guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.